Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Arti kata mutlak dulu ya adik. Nah, dalam arti kata mutlak misalkan mutlak nilai 2 itu nilainya 2, ya kan? Ini mutlak. Jadi mutlak itu istilahnya nilainya bukan minus. Jadi pasti positif. Jadi misalkan mutlak min 2 berarti hasilnya juga 2. Gitu ya. Ini arti kata mutlak dulu. Oke, jadi ini istilah dari mutlak ya. Jadi mutlak itu nilainya positif. Jadi apapun yang dimutlak pasti hasilnya positif. Oke ya. Jadi gini, misalkan ada soal berapakah nilai X yang hasilnya ini 5 gitu. Maka jawaban adik-adik bisa langsung tahu ini nilai X nya ini adalah 5 atau min 5. Nah, kenapa? Karena ini sederhana, ini kan hanya X gitu. Jadi 5 sama min 5 cukup, itu akan membuktikan tuh nilainya 5. Karena arti kata mutlak, kalau ini minus hasilnya pasti plus. Oke. Nah, atau mungkin adik-adik ini kan sederhana, tapi cara yang benar bisa seperti ini. Ini cara langsung ya, ini istilahnya langsung seperti kita lihat hasilnya gitu. Nah, cara kedua, cara pertama ya ini cara langsung. Cara kedua itu adik-adik bisa menggunakan cara kuadrat. Jadi di kuadrat. Jadi maksudnya apa? Jadi mutlak X ini adik-adik kuadrat aja. 5 juga harus dikuadrat. Jadi ini namanya cara kuadrat ya. Nah, ini cara kuadrat. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan ya. Maka cara kerja cara kuadrat itu nanti adik-adik buat ini pindah ruas aja yang 5 kuadrat ini. Nah, ini jadi dibuat pindah ruas gitu. Nanti difaktorkan. Seperti teori rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu faktornya adalah A plus B dikali A min B. Jadi sederhana. Teorinya adalah A kuadrat min B kuadrat A plus B A min B. Berarti dengan kata lain ini hasilnya jika dibuat faktornya itu adalah X plus 5 dikali X min 5. Ya kan? AB kuadrat cocok ya. Maka hasil X nya ini adalah min 5 sama 5. Nah, sama kan hasilnya. Cuma yang cara pertama ini istilahnya seperti cara langsung logika kita gitu ya. Ini cara langsung. Biasanya, tapi kalau cara langsung ini hanya bisa jika ini X. Kalau bukan X, misalkan ada X plus 1, X min 1 itu agak susah jika menggunakan cara langsung. Tapi juga boleh, bisa juga ya. Nah, yang ketiga itu dengan cara definisi. Cara definisi ini adalah logikanya adalah di dalam mutlak, persamaan di dalam mutlak itu dibuat lebih besar 0 dan lebih kecil 0. Ini ada sama dengan ya, yang lebih besar kita pakai sama dengan, yang lebih kecil kita nggak menggunakan sama dengan ya. Maksudnya apa di dalam mutlak dibuat lebih besar dari 0 dan kurang dari 0? Gini, ini kan soalnya contohnya mutlak X ya toh, berarti yang di dalam mutlak itu adalah si X ya kan. Nah, jadi nanti kerja yang pertama adalah jika X lebih besar sama dengan 0 ya, maka arti kata ini dibuat lebih besar dari 0 maksudnya adalah ini bernilai positif ya, seperti ini langsung bernilai positif. Jadi maksudnya apa ya, langsung X sama dengan 5 langsung udah dapat. Nah, sekarang gini, apakah X ini 5 memenuhi dia lebih dari 0? Ya, berarti dia memenuhi. Ini kan X minta lebih dari 0, ketemu X nya 5. Oh, 5 lebih dari 0, berarti 5 ini memenuhi gitu. Itu definisi seperti itu, memenuhi apa tidak ya, dengan syarat dibuat lebih dari 0 dan kurang dari 0. Ini syaratnya. Yang kedua, jika X, jadi yang dalam mutlak kan X nih, kurang dari 0, maka
Jadi yang ada di dalam mutlak si X ini kurang dari 0 artinya negatif. Berarti kita kali minus. Jadi X-nya dikali min. Jadi min X sama dengannya 5. Berarti dengan kata lain, berarti X-nya adalah min 5. Apakah min 5 itu kurang dari 0 X-nya? Ya. Berarti dia memenuhi. Nah, sama. Hasilnya sama loh. Cuma untuk yang cara satu ini, adik-adik kita jangan menggunakan ya, karena cara satu ini cara logika. Biasanya kalau di sekolah adik-adik menggunakan cara 3 dan cara 2 ini ya, cara definisi dan kuadrat. Dan kuadrat pun ini tidak selalu bisa digunakan ya, tapi yang pasti definisi ini bisa. Jadi cara pasti dalam mutlak itu adalah cara definisi sebenarnya ya, bukan cara kuadrat, bukan cara langsung kan. Ini contohnya sederhana, nanti contoh yang lebih susah lagi kita lihat ya, kenapa seperti itu. Ada contoh lagi ya, misalkan mutlak X dikurang 5 itu sama dengannya 8 gitu ya. Nah, kita menggunakan cara langsung ini bisa. Cara langsung logikanya adalah ya, X min 5 ini harus sama dengan 8 ya toh, seperti ini. Karena ini X kok X ya. Ini berarti 8. Berarti nanti ini X-nya bernilai 13. Ya kan? Nah, atau berarti X min 5 ini ya, kan yang dimutlak X min 5 kalau itu X. Nah, X min 5 ini min 8. Berarti X itu adalah min 3. Nah, ini cara langsung. Cara pertama ya, cara langsung. Yang cara kedua, kita menggunakan cara kuadrat gitu ya. Jadi cara langsung itu istilahnya apa sih? Yang hasilnya 8 ini kita buat plus sama min, mutlaknya biarkan gitu loh. Jadi hasilnya ini loh. Ini cara langsung ini dibuat plus sama min gitu. Seperti ini, 5-nya jadi plus sama min gitu. Itu cara langsung. Ini biarkan X. Oke. Nah, yang kedua adalah cara kuadrat. Nah, kalau cara kuadrat ini adik-adik mutlak biarkan tetap mutlak, atau adik-adik langsung kurung aja, berubah tanda kurung, kuadrat sama dengan 8 kuadrat ini bisa ya. Pada umumnya sih kalau udah di kuadrat yang mutlak ini jadi kurung ya, lambangnya jadi kurung, istilahnya hilang tanda mutlaknya ya. Nah, kita akan menggunakan teori ini ya, dipindah ruas dulu yang 8. Jadi X min 5 kuadrat dikurang 8 kuadrat adalah 0. Nah, lalu adik-adik gunakanlah rumus faktornya yang A kuadrat min B kuadrat ini. Jadi X min 5 tambah 8. Jadi istilahnya ini A, X min 5 nya ini B gitu loh, AB gitu ya. Jadi A plus B dikali A min B ya. Jadi X min 5 dikurang 8 sama dengan 0. Maka ini hasilnya X plus 3 X min 13 ya, bentuk faktornya. Berarti X-nya adalah min 3 atau 13. Nah, ini cara kuadrat. Jadi cara kuadrat tuh adik-adik kedua ruas ini kuadratkan, pindah ruas, udah gitu ya, di faktor. Nah, sekarang cara definisi ya. Nah, yang ketiga, cara definisi. Nah, cara definisi yang di dalam mutlak dibuat lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 0 ya, syaratnya ya. Nah, yang dalam mutlak ini X min 5. Maka langkah pertama adalah X min 5 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Maka karena ini kita anggap dia positif, berarti yang di dalam mutlak ini kita anggap positif. Jadi maksudnya kita tulis aja kali positif gitu. Misalnya X min 5 tetap sama dengannya 8 ya, sama dengannya 8, berarti X sama dengan 13. Nah gitu ya. Yang kedua, cara definisinya adalah X min 5 kurang dari 0, berarti X, entar dulu, apakah 13 ini lebih dari 5 tadi? Aku lupa bilang ya, kita cek dulu. Oh ya, ternyata dia memenuhi gitu ya. Selalu adik-adik jangan lupa cek ya, begitu dapat X-nya cek ke sini, ini syaratnya. Nah, berarti X kurang yang ini ya, X kurang dari 5. Maka karena adik-adik menganggap ini negatif,
berarti yang di mutlak ini kita kali minus, dikali minus semua. Jadi min X plus 5 dikali minus ya, dua-duanya sama dengan 8. Berarti min X sama dengan 3. Berarti X sama dengan min 3. Kita lihat, apakah min 3 kurang dari 5? Ya. Dah. Gitu ya. Jadi dalam cara persamaan mutlak itu ada 3 cara, yaitu cara langsung, kuadrat, dan definisi. Cara langsung ini jarang-jarang kita gunakan ya, yang biasanya kuadrat dan definisi. Masuk contoh berikutnya ya adik ya. Ini mutlak 3x plus 4 sama dengan x min 8. Nah, bedanya sama contoh yang sebelumnya, ini yang kanan ini kita mengandung nilai x ya, bukan angka langsung. Nah, kita bisa kan pakai cara kuadrat sama definisi ya. Ya, yang cara langsung di sekolah belum tentu boleh. Jadi adik-adik kuadrat dan definisi. Jadi mulai dari sekarang nanti kuadrat dan definisi ya. Nah, menggunakan cara yang kuadrat dulu ya. Cara kuadrat. Nah, cara kuadrat ini di kuadrat langsung aja. Jadi 3x plus 4 kuadrat sama dengannya x min 8. Nah, lalu seperti tadi ya, dipindah ruas. Lalu dibuat faktor A plus B, A min B. Min B, ini kali min langsung ya, yang kuku kan A min B nih, tak kali min. Jadi B nya langsung kuku kali min, jadi min X plus 8 sama dengan 0. Berarti hasilnya ini adalah 4x min 4 sama 2x plus 12 ya. Berarti x nya ini 1, 4 bagi 4. Yang ini x nya min 12 bagi 2, min 6. Nah, tapi kalau adik-adik menggunakan cara kuadrat ini yang mengandung x untuk ruas kanan, adik-adik itu harus mengecek, menguji nilai x nya. Jadi maksudnya kuku gini, jika x nya ini 1 diuji ke dalam ini, persamaannya ini ya, apakah dia memenuhi gitu ya. Jadi 3 kali 1 tambah 4 ini kan 7 sama dengan 1 min 8 enggak? Nah, apakah 7 adalah min 7? Tentunya tidak, berarti ini TM. Jadi kita uji gitu ya. Jadi istilahnya 3 kali 1 tambah 4 ini mutlak ya, apa sama dengan 1 min 8? Ternyata 7 adalah min 7, berarti TM ini. Nah, nguji gitu. Nah, kalau min 6, 3 kali min 6 diuji juga ya. Jadi min 6 ini 3 kali min 6 ditambah 4, apakah sama dengan min 6 min 8? Berarti ini min 14, apakah sama dengan min 14? Nah, kalau ini di mutlak 4 min 14 kan hasilnya 14 ya. Berarti ini TM juga. Loh, kok kalau TM semua gimana? Berarti nanti himpunan kosong. Jadi jawaban kita himpunan kosong. Itu bedanya kalau yang kanannya ada X sama yang hanya angka. Kalau angka adik-adik nggak perlu nguji, nggak apa-apa. Dia pasti memenuhi. Yang kedua, ini adik-adik menggunakan cara definisi ya. Berarti yang di dalam mutlak yang pertama kita anggap itu positif ya. Jadi lebih besar sama dengan 0. Maka 3x ini lebih besar sama dengan min 4. Berarti x lebih besar sama dengan min 4/3 ya. Ini cara definisi. Nah, maka kita kalau definisi itu setelah kita kerja syarat mutlak ya, kita makanya ini kerjakan manual ya. Jadi maksudnya persamaan ini kita buat, ini kita anggap plus yang di mutlak itu. Jadi 3x plus 4 sama dengan x min 8. Berarti ini 2x sama dengan min 12. Berarti x adalah min 6. Nah, ya, ini kan hampir sama nih hasilnya, min 6 min 6. Nah, adik-adik lihat, apakah min 6 ini lebih dari min 4/3? Nah, min 6 ini harusnya lebih kecil ya dari min 4/3 ya kan? Min 6 sama min 1 lebih kan kecilan min 6. Berarti tidak memenuhi ya, nggak sesuai. Nah, TM sama tadi hasilnya yang X nya min 6 itu TM ya. Nah, yang kedua nih
kita buat lagi 3x plus 4 kurang dari 0, berarti 3x kurang dari min 4, berarti x kurang dari min 4 per 3. Maka ya kita buat, kalau kita nganggap ini mutlaknya kurang dari 0, berarti yang mutlak dikali minus ya. Jadi min 3x min 4 sama dengan x min 8 ya. Jadi yang mutlak yang dikali minnya, yang sama dengannya nggak usah ya. Berarti ini hasilnya adalah min 4x ya, min 4x sama dengan min 4, berarti x nya dapat 1. Nah, apakah 1 kurang dari min 4 per 3? Tentunya enggak, berarti TM sama, hasilnya himpunan kosong karena TM semua x nya. Nah, itu bedanya definisi dengan cara kuadrat jika kanannya ada x nya. Kalau jika cara kuadrat, adik-adik uji ya nilai x nya. Tapi kalau cara definisi ya tinggal dimasuk-masukkan aja cocok enggak x nya.